Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Syukran jazakallahu khairan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita kembali dipertemukan dalam majelis yang insyaallah berkah, di mana ada ribuan malaikat sekarang yang tidak kita lihat sedang mendoakan kebaikan untuk kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lupa kita bersolawat kepada beliau karena dengan jasa beliaulah, atas izin Allah pula kita dapat merasakan Islam yang rahmatan lil alamin, sebagaimana telah kita rasakan sekarang. Baik, di kesempatan yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan fasal tentang ikhlas al-muallim lahu. Jadi tentang sikap ikhlas seorang pengajar untuk dirinya sendiri, juga untuk orang yang ia ajarkan. Jadi, sudah kita tahu garis besarnya. Jadi ketika kita menjadi seorang muallim itu, jangan sampai kita lupa dengan diri kita. Kemudian ketika ada orang yang pergi dari kita, kita menganggap diri kita tidaklah sempurna. Kemudian kita marah kepada orang tersebut. Nah, itu sebenarnya merupakan tanda bahwa kita sudah berniat selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji kitab kita di fasal yang sangat penting. Semuanya penting, tapi ini merupakan fasal yang harus semua orang ketahui, karena hal ini telah dilambangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasul itu diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Karena akhlak sebelum Rasul datang sangat kacau. Tidak ada yang mengingatkan, dan banyak sekali hal-hal di luar pensyariatan, baik itu syariat Nabi Isa maupun syariat Nabi Ibrahim. Bahasa kita, akhlaknya memberarakan, Bapak, tidak teratur. Nah, Rasul berkata beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian dijelaskan oleh ibunda kita Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasul, beliau berkata, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasul itu adalah akhlak yang sejalan dengan Al-Qur'an. Jadi acuannya adalah Al-Qur'an, dan dijelaskan oleh As-Sunnah atau Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan penjelasan ulama yang memiliki otoritas untuk menjelaskan sunnah tersebut. Baik, kita langsung faslu makarimil akhlaq atau faslun fi makarimil akhlaq. Jadi fasal tentang kemuliaan akhlak. Jadi akhlak ini harus sejalan dengan ilmu. Kalau misalkan acuannya itu Rasul, dan memang ketika kita ingin mencontoh seseorang dalam hal apapun masalah agama, itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam masalah akhlak. Dan hal ini adalah hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan muamalah kita, baik bersama sesama manusia. Jadi sesama manusia itu kan ketika kita berakhlak itu memiliki tingkatan-tingkatan tertentu, tergantung posisi kita dan kepada siapa. Kemudian berakhlak kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus
sesuai dengan tuntunan, tidak boleh menyelisihi. Nah, wa yanbaghi lil muallim an yatakhallaqa bil mahasinil lati warada syar'u biha. Masya Allah. Jadi di kalimat pertama Imam Nawawi sudah mengatakan, dan sebaiknya bagi seorang muallim atau pengajar ilmu, hendaklah ia berakhlak dengan akhlak yang baik. Allati warada syar'u biha. Tentu akhlak yang baik yang ada dalilnya di syariat. Kenapa kok Imam Nawawi berkata allati warada syar'u biha? Yang ada dalilnya di syariat atau yang disyariatkan. Karena ada akhlak yang tidak sesuai dengan syariat. Baik itu yang mengurangi, baik itu yang melebihi. Jadi ada orang yang qalilul adab lah. Jadi qalilul adab nih biasa orang Arab ngomongnya. Jadi dia itu adabnya sedikit sekali, nih jelas bertentangan dengan syariat. Tidak beradab kepada orang tua, kepada guru, bahkan kepada dirinya sendiri pun tidak beradab. Nah, ini adalah kurangnya akhlak. Tapi terkadang di realita kita melihat banyak sekali orang yang berlebihan dalam memuliakan orang. Nah, ini kan babnya akhlak juga nih. Jadi begini, ketika kita ingin memuliakan orang, terutama orang soleh atau pengajar kita, cara kita memuliakannya harus sesuai dengan tuntunan dan tidak boleh menyelisihinya. Jadi mungkin ada yang berlebihan sampai hal itu wulu, disebut wulu dalam syariat, dan hal itu tidak diperkenankan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam masalah apapun. Misalkan untuk menghormati guru atau imam kita, ketika kita ingin menuju dia dengan merangkak, dengan ngesot, dengan guling-guling, dengan jalan menggunakan wajah misalkan. Ada nggak? Ada. Kemudian ketika ingin memuliakannya dengan berlebihan, berdasarkan hawa nafsu dan di luar tuntunan syariat. Ini bekas tempat duduknya guru kita nih. Ini gimana nih caranya? Kita ngambil lapnya itu kita pakai baju, kita bawa kemana-mana. Ini habis guru kita ngopi nih, ampasnya bikin masuk surga nih. Masya Allah. Nah, itu kan sama sekali tidak ada tuntunannya. Afwan, bismillah. Nah, itu merupakan cara memuliakan yang berlebihan. Tapi ketika kita ingin memuliakan orang dengan cara yang tidak berlebihan dan merupakan adat, itu adab di beberapa tempat tidak masalah, asal tidak berlebihan dan menyelisihi syariat. Misal kalau di Indonesia biasa kalau sama orang tua kita cium tangan. Nah, itu masih sejalan dengan syariat. Ketika lewat di depan orang yang lebih tua atau di majelis kita metabik misalkan. Metabik kemudian sedikit membungkukkan diri. Itu kan biar ada jalan gitu. Sopan kepada orang tua. Nah, itu tidak dipermasalahkan. Jangan sampai berlebihan. Misalkan karena terlalu hormat, bungkuk sampai kayak orang ruku. Kayak orang sujud. Nah, itu kan berlebihan lagi jatuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berdasarkan ilmu yang telah kami ketahui itu bisa jadi berlebihan. Karena Rasul berkata apa? Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah bahwasanya aku adalah manusia seperti kalian. Jadi ada suatu riwayat Rasulullah disambut dengan berdiri, Rasulullah perintahkan duduk. Karena apa? Karena Rasul tidak ingin dirinya itu diagungkan melebihi pencipta. Jadi ketika orang yang terlalu memuliakan manusia, bahkan Rasul pun dipuji sampai setara dengan Tuhan, itu sudah merupakan syirik, dan syirik itu adalah syirik besar. Rasul nih Pak, tidak boleh disetarakan oleh Tuhan, apalagi orang yang derajatnya berada di bawah Rasul. Rasul itu adalah manusia yang paling mulia.
dari pertama manusia diciptakan sampai hari kiamat nanti. Nah, Rasul tidak mau dimuliakan seperti itu, bagaimana dengan orang yang di bawah? Tentu hal ini harus kita pelajari dan kita fahami. Wajib hukumnya kita berakhlak, wajib hukumnya kita memuliakan guru kita, akan tetapi sesuai dengan koridor syariat. Misal contoh yang kami lihat di Syiah misalkan, yang sudah jelas mereka itu jika dilihat dari pondasi keimanan mereka adalah orang yang kafir, ahlul bid'ah. Mereka menuju tempat imam mereka nih dengan cara merangkak kemudian tiarap. Itu berlebihan dan ghulu, bukan kepada Rasul, kepada imam mereka yang notabene memiliki derajat jauh lebih rendah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah hal yang perlu kita perhatikan, juga kita praktekkan. Baik. Kemudian wal khisal al hamidah, hendaklah kita juga memiliki memang benar-benar kemuliaan yang terpuji gitu. Jangan memuliakan diri agar kita dipuji. Nah, itu beda tuh. Memuliakan diri dengan hal yang terpuji, dengan memuliakan diri agar kita dipuji, itu adalah hal yang berbeda. Sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wasyaim al-murdiyah, dengan tingkah laku yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati arsyadahu Allahu ilaiha minaz zahadah fid dunya. Tentu dengan apa yang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala minaz zahadah fid dunya, dari sikap zuhud terhadap dunia. Jadi sikap zuhud ini salah satu hal yang diperintahkan, baik itu bagi seorang muallim ataupun bagi seorang muta'allim, bagi seorang pengajar ataupun bagi orang yang diajarkan. Nah, itu wa taqallul minha, dan at-taqallul itu kayak tawadhu gitu, bersikap cukup. Jadi kalau misalkan bisa sedikit, ya udah sedikit aja. Tidak berlebihan dalam masalah dunia, karena itu bukanlah inti. Nah, zuhud ini jangan diartikan miskin ya Bapak-bapak ya. Zuhud ini bukan miskin. Jadi zuhud ini memang hatinya itu tidak terpaut kepada dunia. Jadi kalau ada embel-embel dunia atau di depannya dunia yang menunggu, bukan itu tujuan dia. Jadi zuhud itu bukan artinya pakai baju harus robek-robek gitu, muka harus kusam. Gimana caranya biar saya kelihatannya tidak memikirkan dunia? Nggak pernah mandi 3 hari misalkan. Sabun itu terlalu harum untuk saya, aduh. Biar zuhud nggak pakai dah sabun. Jangan dah dicuci bajunya. Biar zuhud. Bolong di mana-mana, bukan aurat sih juga nih. Biar zuhud, bukan. Zuhud itu artinya di hatinya itu tidak terpaut oleh dunia. Zuhud itu bukan melarang kita untuk kaya gitu. Jadi ada beberapa sahabat yang memang mempraktekkan perniagaan yang halal, kemudian menjadi kaya, rajin bersedekah. Rasul pun bukan orang yang miskin. Jadi banyak diceritakan di sirah nih, kalau sirah agak lemah tapi sedikit-sedikit tahu. Jadi kalau tidak salah nih, mungkin boleh dikoreksi. Ketika Rasul meminang Siti Khadijah menggunakan 100 kambing apa gimana tuh? 100 unta. Pokoknya besar sekali, dikalkulasikan MM-an lah, atau mungkin ratusan juta. Nah, itu kan bukan orang miskin berarti. Apakah Rasul bukan orang yang zuhud? Zuhud. Tapi zuhud yang maknawi gitu, bukan zuhud itu semuanya compang-camping, tidak seperti itulah. Mungkin banyak yang salah paham tentang kezuhudan. Wa adamil mubalat biha wa bi ahliha wasakha wal jaud wa makarimil akhlak. Jadi intinya tidak berlebih-lebihan, kemudian kita itu bersikap dengan sifat yang baik, wa makarimil akhlak, dengan akhlak yang mulia. Wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ah wal hilmi. Kemudian kita juga sering memasang wajah yang ceria, yang mana orang itu gembira melihat kita. Nah, ini nih disunahkan juga. Jadi tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyum kalian kepada saudara kalian memiliki kadar sedekah untuk kalian. Jadi itu wajah harus berseri-seri ketika bermuamalah dengan orang, muka jangan dilipat, jangan nyebeng kayak utang enggak terbayar-bayar.
Jadi harus tetap senyum dan bahagia. Tapi di sini ada gininya, batasannya. Min ghairi khurujin ila haddil khala'ah wal hilmi. Jangan sampai lewat batas. Jadi misalkan kalau mau wajah berseri-seri, senyum terus, ketawa terus, sampai melewati batas yang memang benar-benar dibutuhkan untuk senyum. Ketika kajian berapi-api membahas tentang siksa neraka, dia senyum. Itu kan lain lagi masalahnya, itu berbeda. Jadi walaupun diperintahkan untuk senyum, tapi senyum yang ada batasnya. Jadi ketika butuh waktu ketika tersenyum ya tersenyum, ketika tidak ya tidak. Rasul itu kan identik wajahnya tuh berseri-seri dan selalu tersenyum kan. Tapi di beberapa tempat, terutama untuk memperingatkan masalah agama, beliau serius. Jadi tidak semacam buat-buatlah tersenyum, tertawa-tertawa. Coba di riwayat-riwayat kan menyebutkan Rasulullah ketika berkhutbah matanya sampai memerah. Kemudian suaranya meninggi, mencengkeram tongkat. Jadi itu memang waktu ketika tidak tersenyum. Jadi ada tempatnya ya Bapak-bapak ya. Termasuk tersenyum kepada yang seharusnya tidak kita senyumi, walaupun mungkin ada kadar pahala. Jadi misal kita tersenyum kepada saudara kita yang benar-benar laki-laki, kemudian mahram, tersenyum, teman. Jangan ngasih kode ke yang bukan bapak-bapak nih, ya. Jangan beli lontong sayur, ibu-ibunya disenyumin aja, ya Allahumma sholli ala Muhammad. Bin janda, bin aduh Allah. Misalkan seperti itu. Nah itu adalah hal yang perlu kita perhatikan. Ini masalah senyum aja panjang nih pembahasannya nih. Jadi memang harus ada batasan-batasannya. Termasuk wanita juga, bantulah tolong. Tolong. Kita bisa berikan nasihat kepada anak-anak kita, saudari-saudari kita. Laki-laki diperintahkan apa? Wadul basor kan, menundukkan pandangan. Tapi harus ada sinergi kerjasama dari wanita. Jadi jangan wadul basor tapi wala takhda'na bil qaul tidak dipraktekkan oleh wanita. Jadi wanita itu kan suaranya harus tegas, jangan mendayu-dayu gitu. Jadi ketika kita menundukkan pandangan tapi malah dipancing, kan jadi naik pandangannya. Ya kan? Jadi tolong mulai dari berpakaian, mulai dari cara berbicara. Misalkan berpakaian sudah bagus sekali sesuai dengan syariat, tapi ketika menjawab salam, nah lagi. Jadi kan tidak sah kalau wanita itu azan. Salah satu syarat muazin kan laki-laki. Apa gininya? Apa namanya? Ilat atau alasannya? Karena takut terjadi fitnah. Jangan orang awam. Ustadz aja bisa tergoda. Makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai saudara kita, istri kita, dan orang-orang yang sepatutnya kita lindungi itu malah tidak menunaikan esensi dari dia berpakaian syar'i. Jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian was-sabri. Hendaklah seorang muallim itu bersabar. Wat tanazzuh an dani'il makasib wa mulazamatil wara'. Hendaklah bagi seorang muallim juga menjauhkan diri dari dani'il makasib, dari perbuatan-perbuatan atau pekerjaan yang di dalamnya tuh terdapat kehinaan. Baik itu kehinaan yang zahir ataupun terdapat di dalamnya itu syubhat. Jadi mungkin banyak sekali ustadz-ustadz yang sudah ngisi ceramah di mana-mana, kemudian sudah terkenal namanya, tapi kerjaan sampingannya jualan rokok. Misal seperti itu. Kerjaan sampingannya apa? Trading saham yang mungkin ada keharaman di dalamnya. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi bagi seorang muallim untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang kotor, juga di luar kita mengajar harus membersihkan hal itu. Jadi ini wat tanazzuh an dani'il makasib. Itu artinya kita berjauh diri dari perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya terdapat keharaman atau bahkan syubhat. Wa mulazamatil wara', dan hendaklah ia itu selalu bersikap wara'. Kemudian bermuamalah dengan orang-orang yang wara' dan sebagainya. Wal khusyu' was sakinah, dan hendaklah juga bagi seorang muallim itu memiliki sifat khusyuk dan sifat tenang gitu.
Jadi orang muallim ini adalah orang yang benar-benar mentadaburi ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi muallim yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan keputusan, dengan kebaikan, kemudian dengan hal-hal yang penuh pertimbangan, tidak gerasa gerusu. Ini kan sakinah ini artinya tenang, santai, slow ya Pak ya. Jadi jangan baru dengar ada orang yang salah di sana, serang. Syirik dia hancurkan. Itu gerasa gerus, tidak tabayun. Jadi ketika mendengar hal yang memang menurut pikiran dan apa yang ia pelajari itu berbeda, atau hal itu menurut dia berbahaya, tidak ada tabayun. Langsung gas, mengumpulkan warga, bawa kayu rotan, cak-cak. Itu bukanlah sikap seorang muallim yang baik. Jadi dari awal disebutkan sabar, murah senyum, berakhlak yang baik. Kalau bisa bekerja juga tidak ada syubhat dan bersih apa-apanya. Dan mulazamatul wara, serta bersifat wara. Wal wiqar wa tawadu. Kemudian juga bersikap, memiliki sikap wibawa gitu. Kemudian watawadu, memiliki sikap wibawa, dan tawadu, bersikap tawadu. Jadi memang yang namanya muallim itu ketika mengajar atau ketika menyampaikan ilmu harus berwibawa. Jadi berwibawa itu bukan sombong. Berwibawa itu kan sesuai dengan syariat. Dia itu harus meletakkan dirinya berbanding lurus dengan syariat. Tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari syariat di luar mengajar ataupun ketika mengajar. Misalkan hal yang menurunkan wibawa itu apa? Misal seorang muallim itu tiba-tiba nyelonong masuk ke rumah muridnya tanpa izin, menghilangkan wibawa. Terlebih di dalamnya ada yang bukan mahram dan lain-lain. Kemudian menurunkan wibawa juga mengobrol dengan obrolan yang tidak penting. Menurunkan wibawa. Tidak penting itu misal ya biasalah, walaupun ngomongin yang bukan kejelekan tapi yang ngomongin tetangga. Misal yang tidak penting adanya dan hal-hal yang semacam itu. Jadi itu wibawa dan bersikap tawadu. Wal khudu', balik lagi nih, khudu' nih mirip-mirip dengan sakinah. Wajtina bid-dhahik wal iktsar minal mizah. Jadi seorang muallim itu juga hendaklah ia tidak terlalu banyak ketawa. Kemudian tidak terlalu banyak bercanda. Jadi jadi dari awal misalkan 1 jam nih gini kajian. Dari menit pertama sampai menit ke 99 stand up komedi isinya. Misalkan ngelucu aja, enggak ada isi atau nasihat yang disampaikan. Nah, ini hendaknya perlu jadi koreksian dan kita praktekkan. Wa mulazamatil wadhaif asy-syar'iyyah kan tanzif bi izalatil awsakh wa syu'ur allati warada syar'u bi izalatiha. Jadi hendaklah juga bagi seorang muallim nih, sekali lagi berkaitan dengan sikap zuhud. Mulazamatul wazaif asy-syar'iyyah. Jadi wazaif atau saran-saran yang sifatnya syar'i, kat tanzif bi izalatil awsakh wa syu'ur allati warada syar'u biha. Seperti membersihkan kotoran atau menghilangkan kotoran, bersih-bersih yang diperintahkan oleh syariat. Jadi penampilan itu penting juga bagi seorang muallim maupun muallimah ketika mengajar ataupun di kehidupan sehari-hari. Kaqassis syarib, seperti mencukur kumis. Nah, ini kan bagian dari sunnah kan? Itu mencukur kumis. Wa taqlimiz zafri, kemudian memotong kuku, Kemudian watasrihil lihyah, merapikan jenggot gitu, menyisirnya agar jenggotnya tidak berantakan, terutama misalkan pas baru bangun subuh, ndak ada sisir-sisir, ndak ada apa-apa, langsung ke masjid, jenggotnya ke sini, belah dua, compang-camping ke malu, ya Allah sholli ala Muhammad. Nah, itu perlu diperhatikan untuk looknya. Jadi kan kalau misalkan ngelihat ustaz itu yang good looking, rapi, itu kan betah ketika ngaji yang seperti itu. Ndak
misalkan kita ngaji biar hati kita tenang karena banyak masalah, banyak utang, kredit belum selesai, rumah kok bocor geladangnya. Setelah datang ke pengajian, ustadznya buok mas ya. Misalkan gitu, ustadznya kucel, baru ketika ditanya, Assalamualaikum ustadz, Waalaikumsalam. Pokoknya ribet semuanya. Nah, hendaklah seorang ustadz itu berusaha untuk good looking gitu. Jadi penampilannya itu bagus gitu. Ndak acak-acakan dan sembrono. Kemudian nah ini nih yang paling penting nih Bapak-bapak. Wa izalatir rawaih al-karihah. Jadi ini yang tahu artinya menghilangkan bau yang tidak sedap, baik dari badan ataupun dari mulut. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita tuh kan kalau Rasul ini kan identiknya wangi, gitu kan ya. Baik nafasnya, baik bajunya, hendaklah kita juga seperti itu. Terutama ketika misalkan sholat berjamaah. Jangan habis makan bawang, misalkan bawangnya mentah plus sate bumbu kacang. Terus sholat enggak pakai sikat gigi, enggak pakai deodoran, habis nambah di kali, nambah di sawah, ngas semuanya. Terus baca Al-Fatihah, Alhamdulillah. Ini mungkin sering. Nah, ini malah makruh ya Bapak-bapak. Ketika kita tidak menjaga bau, ini adalah hal yang salah satu menjadi hal yang paling penting ketika bermuamalah di masjid dan di halaqah. Ya, di samping misalkan sering berkumpul. Sering sekali terjadi atau ada pertanyaan dari jamaah misalnya yang di kampung tuh. Nah, kalau di kampung di Dangin Semua itu kan desa ya. Desa. Jadi banyak orang yang dari pasar, dari sawah, bagian seperti itu tuh ke musola atau ke masjid. Jadi jamaah tuh bertanya, "Ustaz, gimana tuh Ustaz hukumnya orang yang kok badannya bau sekali? Jadi kita enggak khusyuk sholat." Misalkan kayak gitu. Emang benar ada. Terutama subuh-subuh Bapak. Subuh-subuh nih harus kita perhatikan nih, biar orang di samping kita itu tidak terganggu. Jadi baru nafasnya aja, ya Allah Rabbi apa ini? Apa? 3 kali ulang takbir gara-gara bau. Nah, ini izalatur rawaih al-karihah, baik itu di badan ataupun di mulut. Jadi kita bisa ngukur sendiri ya, jangan karena terbiasa mulut bau akhirnya nggak bisa ngebedain mana. Jadi kita bisa ngukur sendiri tuh ketika kita ke masjid itu kita hahaha dulu nih. Jadi sekiranya itu oke lah dicium langsung berangkat. Tapi kalau misalkan nggak oke, ya pakai apa kek gitu, semprotan mungkin atau sikat gigi biar nyaman orang yang di samping. Ini penting Bapak nih. Jadi serius, kita mungkin sering mengalami yang seperti itu dan benar-benar dan satu lagi mumpung berkaitan dengan hal yang ketika kita berkumpul-kumpul. Jadi selain bau badan di sholat itu hendaklah kita juga menjaga at-taswis. Jadi memang disunahkan itu kan fataharrakat bi syafatahu. Ketika berzikir kepada Allah itu kemak-kemikan bibir kita itu dihitung. Jadi ketika kita bersama Allah, ketika kita itu berzikir bahasa Indonesianya mekemak-kemik gitu, menggerak-gerakkan mulut kita. Nah, sunnah itu dilakukan sewajarnya dan tidak boleh mengganggu orang di samping kita. Jadi banyak sekali ada orang, bukan banyak sih, mungkin beberapa oknum yang ketika bertaswis itu terlalu berlebihan sampai benar-benar mengganggu orang yang di samping, di belakang, bahkan imam. Jadi ketika baca, kan kalau di mazhab Syafi'i harus tetap baca Al-Fatihah setelah imam Al-Fatihah. Jadi baca Al-Fatihahnya keras sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim gitu. Jadi imam yang ya Allah, tadi ayatnya apa? Nah, dia lupa. Akhirnya dia sampai mengganggu imam. Itu juga banyak terjadi curhatan. Ya Allah, niku orang, ya Allah, taswisnya berlebihan. Sampai terlalu berlebihan. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Jadi pokoknya kenyamanan kan dalam hadis Rasulullah SAW itu al-muslim. Jadi seorang muslim yang baik, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Jadi muslim yang baik adalah muslim yang membuat orang muslim lain itu selamat dari tangannya dan dari lisannya. Nah, lisan itu anggaplah baunya tadi itu. Termasuk lisan juga tuh, karena keluar dari ini. Dan yad itu
tingkah laku dan sebagainya. Apapun dalam hidup bertetangga, semuanya itu masuk ke hadis ini. Jadi seorang muslim yang baik itu membuat muslim lain itu nyaman ketika berada di sekitarnya. Ya mungkin contoh, jangan nyetel baik mungkin ceramah atau murotal terlalu keras. Pakai sound misalkan. Siang-siang orang lagi tidur, dengar orang kan orang istirahat berbeda nih inputnya ketika akan beristirahat. Hendaklah itu diperhatikan. Apalagi mungkin musik yang jelas mungkin haram dan lain-lain. Nah, itu perlu diperhatikan lagi. Itu kita bisa nasihati orang yang ada di sekitar kita. Jedar siang-siang, sore-sore orang lagi ngaji, tak dog. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu bagian dari akhlak. Jadi kita membahas tentang makarimil akhlak. Wal malabis, dan baju tadi. Wal yuhadzir kullal hadzri minal hasad, dan hendaklah bagi seorang muallim itu berhati-hati terhadap kehasadan. Jadi jangan sampai kita berbuat hasad. Nah, ini udah beberapa kali kita bahas masalah hasad ini. Jadi diulang-ulang oleh Imam Nawawi karena memang hasad ini memiliki porsi yang luar biasa besar untuk menyesatkan umat. Hasad ini. Karena hasad ini kan tidak jarang dia menggiring opini. Jadi yang sudah orangnya itu lurus benar-benar karena hasad akhirnya jadi fitnah, kemudian orang itu jadi insecure, jadi introvert parah dan lain-lain. Waria, dan kita menjauhkan diri kita dari perbuatan riya. Wal ujub, dan berbuat sombong. Jadi sekali lagi yang namanya muallim itu tidak boleh sombong. Muallim itu dia memiliki dua pekerjaan sekaligus ketika dia menjadi muallim. Untuk dirinya sendiri dan untuk jamaah. Mungkin jamaah itu untuk dirinya sendiri saja, tapi ini untuk jamaah dan untuk diri sendiri. Jadi ketika kita mengetahui, kemudian menyampaikan hal yang baik kepada murid atau orang yang belajar kepada kita harus memperhatikan diri kita juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun." Jadi sungguh besar sekali. Kabur maqtan, kebencian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menggunakan kabur, besar kebenciannya. Indallah, di sisi Allah, an taqulu ma la ta'lamun. Ma la taf'alun. Kalian berbicara tapi kalian tidak mengamalkannya atau tidak melakukannya. Koar-koar bilang kita itu harus menegakkan sunnah, baik itu sholat ataupun muamalah. Subuh telat, asar ketiduran, ba'diyah isya ngantuk. Yang seperti itu ditinggalkan. Nah, itu memiliki pressure juga bagi seorang muallim ketika menyampaikan ilmu, tapi seiring dengan ayat yang Allah sampaikan, kabura maqtan indallah. Terbersit di hati muallim itu kabura maqtan indallah. Ketika akan melakukan dosa itu, ya Allah, kabura maqtan. Ngomong ke jamaah, jangan ngomongin orang, jangan hasad. Baru duduk sama teman lama langsung nanyain, gimana tuh kabarnya, udah nganten apa belum? Behi, rengas. Jadi itu adalah hal yang harus kita perhatikan. Masalah ujub ini, jangan sampai kita sombong dan berbesar diri dengan apa yang kita pelajari gitu. Wahtiqari ghairihi. Kemudian selain ujub juga di sini disebutkan wahtiqari ghairihi, tidak mengejek orang selainnya. Jadi dengan ilmu seharusnya kita menjadi tawadu, seharusnya kita menjadi lebih lembut. Malah kita itu jadi mengejek orang dengan ilmu yang kita punya, misalkan gitu. Tidak boleh mengejek, itu jelas sebagaimana misal mahfuzat atau kata mutiara dari ulama, wala tahtaqir man dunaka falikulli syai'im maziyah. Janganlah kalian mengejek orang selain kalian. Falikulli syai'im maziyah. Sesungguhnya segala sesuatu itu pasti memiliki kelebihan. Jangan dengan yang sedikit kita punya itu kita udah sombong. Ente sudah ngaji kitab apa aja? Alhamdulillah, ana Riyadhus Shalihin udah habis sama Ustaz Mujib. Tidak ada ahamnya lagi terakhir. Sombong, ujub, niatnya menghina. Jadi itu tidaklah dibenarkan.
wa in kana dunahu, walaupun dia ada di luar circle kita. Wa yanbaghi an yasta'milal ahadits al-waridah fit tasbih wat tahlil, dan hendaklah bagi muallim ini menggunakan hadis-hadis yang memang datang dari Rasul dalam masalah zikir, tasbih dan tahlil. Nah, ini hati-hati nih Bapak-bapak. Jadi dalam berzikir kita itu harus memiliki landasan. Tidak boleh asal dan menganggap hal itu adalah syariat. Ketika memang zikir itu diperintahkan umum, ya sudah, kapan saja di mana saja boleh kita lakukan. Akan tetapi ketika zikir itu sudah tidak sesuai dengan hadis, sama sekali tidak ada dalilnya, ya kita tinggalkan. Gini, janganlah kita perdebatkan lagi dulu boleh nggak zikir yang kalau nggak ada dalilnya. Habis nggak kita dari pagi kita bangun sampai kita tidur lagi mengamalkan apa yang diamalkan Rasul dari zikir? Gitu aja. Nggak kuat. Rasul itu zikirnya terus menerus, continue. Jadi ketika kita pusing dengan kalau ini boleh nggak ya, kalau ini boleh nggak ya, udah belum kita melakukan hal yang dilakukan Rasul dari baru bangun sampai tidur lagi. Nah kalau udah silahkan dah pusing masalah itu. Tapi kan tidak. Jadi cukupkan dulu diri dengan apa yang memang sudah diperintahkan sunnah. Jadi misalkan yang bisa kita bilang di luar syariat itu, setiap malam Jumat misal kita harus membaca Al-Fatihah 1111 kali. Misalkan seperti itu. Ketika baru membangun rumah, hendaklah kita mengelilinginya sambil membaca Al-Fatihah 3333 kali. Dari mana nih datang angka nih? 3333. Masya Allah. Jadi itu adalah hal yang patut kita hati-hati di dalamnya. Jadi ketika ada hadis yang sahih datang berdasarkan penjelasan para ulama, amalkan. Jadi cukup dengan hal yang seperti itu. Kemudian wa nahwihima minal azkar wad da'awat, dan selain at-tasbih dan tahlil, dari zikir-zikir dan doa-doa. Jadi doa itu kan ada yang diperintahkan sunnah, ada yang umum. Jadi jangan menetapkan doa untuk hal yang sama sekali tidak pernah ditetapkan. Misalkan kita bilang ke orang sebelum tidur berdoalah dengan doa yang ini ya, padahal sama sekali tidak pernah dipraktekkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika niatnya berdoa dengan kaidah umum, doa itu umum dan yang penting baik, ya silakan saja. Akan tetapi dengan keyakinan bahwasanya doa itu afdol dilakukan saat itu, kemudian datang syariat untuk menjelaskannya, nah itu udah masuk ke ranah yang tidak diperbolehkan. Nah itu ya, masalah doa Imam Nawawi juga lumayan ketat. Jadi ada salah satu kitab Imam Nawawi yang menjelaskan tentang zikir kepada Allah, judulnya Al-Adhkar. Wa an yuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi. Kemudian hendaklah ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu saat rahasia, jadi sirrihi, saat tidak ada orang yang melihatnya, wa alaniyatihi, dan yang terang-terangan. Wa yuhafizu ala dzalik, dan hendaklah ia menjaga dirinya atas nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Imam Nawawi yang sudah kami bacakan. Wa an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah taala, dan hendaklah apa yang ia lakukan di setiap hidupnya itu hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita cukupkan sampai bab makarimil akhlak. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang al-ihsan lil muta'allim. Jadi sedikit spoiler, ternyata bagi para guru juga harus berbuat baik kepada pengajar, kepada orang yang diajarkan atau kepada muridnya. Bukan hanya murid kepada dirinya saja, sehingga dia itu bisa bebas, ujub, merasa besar hati karena dia adalah guru. Tapi ternyata kita juga harus memiliki sifat ihsan. Jadi baik kepada orang yang kita ajarkan atau orang yang mengambil ilmu dari kita. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak, boleh silakan. Bismillah. Baik.
Baik, kalau tidak ada, itu udah gini ya? Isya belum ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan, mungkin baca satu paragraf saja. Wa yanbaghi lahu an yurafiqa biman yaqra'u alaihi, dan hendaklah bagi seorang muallim itu bersikap baik dan lembut kepada orang yang mengambil ilmu darinya. Wa an yurahiba bihi, dan hendaklah ia juga menyambut. Jadi ketika ada murid yang datang, jangan disebengin, jangan membuat dia itu, muridnya itu enggak mood belajar dan lain-lain. Wa yuhsina ilaihi bihasabi halihi, kemudian berbuat baik kepada muridnya sesuai dengan keadaan dan kemampuan dirinya. Jadi murid juga seperti itu. Jadi ini perlu hal yang perlu dicatat nih. Jadi ketika kita itu melakukan pengajaran atau mengajar ilmu, hendaklah kita juga harus berbuat baik kepada murid kita. Jangan merasa diri kita itu lebih tinggi dan lebih soleh daripada murid kita. Nah, itu catatan tuh. Jadi kalau ada yang bawa catatan mungkin bisa dicatat itu. Jadi kalau enggak, jadi ingat nih berat. Dihafal nih kayak Imam Syafi'i misalnya. Jadi ingat ceritanya Imam Syafi'i itu. Ada riwayat yang menyebutkan ketika beliau duduk, umur beliau 8 atau 9 tahun gitu. Beliau duduk, kan orang pada nyatat tuh. Pada nyatat. Kemudian Imam Syafi'i enggak bawa catatan. Beliau nyatatnya pakai apa? Pakai tangan. Terus pakai ludah beliau. Dicatat sama beliau. Pakai tangan. Terus Imam Malik heran ngelihat Imam Syafi'i seperti itu. Ya Allah, ngapain anak kecil tuh nyatet kok pakai tangan, pakai ludah seperti itu. Sudah dicatat semua. Fokus ke Imam Syafi'i nyatet, dia di tangannya nyatet. Dipanggil Imam Syafi'i, "Walad, ta'al." Jadi, kemari. Ditanya, "Ente ngapain gini-gini tadi di tangan ente?" Imam Syafi'i jawab, "Nyatet, Ustaz." Gitu dia bilang. "Ente nyatet?" "Iya, Ustaz." "Coba baca." Dibaca sama dia. Tangannya dilihat, dibaca. Dari awal sampai akhir benar semua. Masya Allah. Jadi ya kita doakan yang udah bawa catatan hari ini punya kesolehan dan kepintaran luar biasa seperti Imam Syafi'i. Masya Allah. Jadi ya kelas-kelas Imam Syafi'i boleh lah ya ndak nyatet ya Bapak ya. Tapi kalau kelas menang maning lah ya. Jadi itu catatan-catatan yang perlu kita perhatikan. Selain kepada murid kepada guru, juga guru harus memperhatikan kebaikannya kepada murid. Nah, kita baca satu hadis. Nah, ini semoga kita mendapatkan kesolehan dan berkah ilmu dari Imam Syafi'i. Amin ya rabbal alamin. Faqad rawaina an Abi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sa'id al-Khudri berkata, jadi ini salah satu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa lakum taba'un, sesungguhnya dari manusia ada yang mengikuti kalian. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din, sesungguhnya ada banyak orang yang mungkin datang ke kalian dari penjuru bumi, datang dari banyak tempat lah, dari Kelungkung, dari Karangasem, untuk menghadiri majelismu. Yatafaqqahuna fid din, untuk belajar agama. Fa idza ataukum fastausu bihim khaira, dan ketika mereka mendatangi kalian, hendaklah kalian meminta. Istausa itu kan artinya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Jadi istausu bihim, jadi saling menasihati. Jadi kalian menasihati mereka, kemudian mereka menasihati kalian dengan apa? Dengan kebaikan. Istausu bihim khaira. Jadi nasihati itu sebenarnya agama kita ini isinya kebaikan. Apapun bab yang kita bahas isinya kebaikan. Jadi bab makarimil akhlak ini salah satu misi tertinggi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai lepas nih, kita memiliki ilmu tapi akhlak tidak ada, kan sama saja.
Jadi akhlak dulu kita perbaiki. Kemudian dengan itu kita berjalan bersamaan dengan ilmu. Nah insya Allah kalau sudah seperti itu, tenang semuanya. Tidak ada yang pakai urat, tidak ada yang ngotot-ngototan, tidak ada ngomong inti ngomong apa tadi. Coba Ana dengar sekali lagi. Tidak ada yang seperti menantang-nantang dan lain-lain. Baik, mungkin itu sedikit tentang al-ihsan lil muta'allim. Karena waktu sudah menunjukkan isya, kita cukupkan. Semoga dengan ini kita mendapat keistiqomahan dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.